Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kian Ritonga, NPM 19540019, Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Islam Labuhan Batu semester 5. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ya. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai mutasi kromosom. Mutasi kromosom sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada tingkat kromosom yang disertai dengan perubahan struktur dan jumlah kromosom. Nah, dalam hal ini mutasi kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan struktur kromosom atau abrasi kromosom. Yang kedua, perubahan jumlah kromosom. Nah, dalam hal ini, adanya mutasi kromosom dapat menyebabkan adanya delesi, duplikasi, inversi, translokasi, insokromosom, katanisasi. Nah, kemudian perubahan kromosom ini dapat menyebabkan euploid dan aneuploid. Kemudian, perubahan susunan kromosom ini dapat menyebabkan adanya satu, delesi, adanya pengurangan, kedua, duplikasi, adanya penambahan, ketiga, inversi, ada yang terbalik, dan keempat, translokasi, ada yang berpindah, dan yang kelima, insokromosom, gagal berpisah, dan yang terakhir, katanisasi, adanya penempelan dan pertukaran. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah delesi. Delesi merupakan materi yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap, sehingga kromosom kekurangan segmen. Dapat berupa terminal delesi, di mana materi kromosom hilang di bagian ujung lengan kromosom, atau intensitas delesi, di mana materi kromosom hilang di bagian tengah lengan kromosom. Nah, contoh kejadian delesi yaitu sindrom Cri-du-Chat atau delesi segmen kromosom. Gejala ini merupakan gejala keterbelakangan mental, suara tangisan seperti kucing. Yang kedua yaitu duplikasi. Duplikasi itu mutasi yang terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosomnya. Nah, contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya gen bar atau Drosophila melanogester, atau penambahan gen tersebut mengakibatkan adanya penambahan pada kromosom yang mengakibatkan peningkatan enzim tertentu dan menyebabkan ketidakstabilan metabolisme. Kemudian selanjutnya yaitu adanya inversi. Inversi merupakan mutasi yang terjadi karena selama meiosis kromosom terpilih dan terjadinya plasma, sehingga terjadi perubahan letak atau ukuran gen tersebut. Inversi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya parasentrik atau perpindahan kromosom pada satu lengan. Yang kedua yaitu parasentrik, yaitu perpindahan segmen kromosom pada benda lengan. Selanjutnya yaitu translokasi, yaitu mutasi yang terjadi akibat perpindahan segmen atau ruas DNA dari satu kromosom ke kromosom lainnya yang bukan pasangan homolognya. Translokasi juga terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu respiro, yaitu translokasi yang mengakibatkan pertukaran segmen kedua homolog dengan segmen kedua non-homolog. Yang kedua yaitu tidak respiro, yaitu translokasi yang terjadi hanya mengalami pertukaran satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom non-homolog. Nah, contoh kejadian translokasi pada manusia yaitu sindrom orofaciodigital. Pada sindrom ini mempunyai ciri laku cacat pada bibir, jari kaki gemuk, atau kuku pendek. Sedangkan pada tumbuhan yaitu atau tanaman mengalami aneuploidi. Kemudian jenis mutasi selanjutnya yaitu insokromosom. Mutasi kromosom yang terjadi pada menduplikasikan diri, pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuk dua kromosom yang identik atau sama.
Kemudian yang terakhir yaitu katenasi, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu pembelahan menjadi 4 kromosom, saling bertemu ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Nah, selanjutnya perubahan jumlah kromosom. Setelah tadi kita mengenali perubahan struktur kromosom, kali ini kita akan bicara mengenai perubahan jumlah kromosomnya, yaitu dapat menyebabkan yang pertama yaitu euploid atau seluruh kromosom, dan yang kedua yaitu aneuploid atau sebagian dari kromosom. Nah, euploid sendiri adalah perubahan keseluruhan perangkat kromosom atau genom individunya, disebut bersifat euploid atau banyak dijumpai pada tumbuhan dan juga pada hewan, dan jarang sekali dijumpai pada manusia karena dapat menyebabkan kematian. Salah satu contoh pembuatannya yaitu semangka tanpa biji. Selanjutnya yaitu aneuploid, yaitu suatu keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu, dan individu tersebut bersifat aneuploid, biasanya disebabkan karena non-disjunction. Demikianlah video saya kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.